Final Liga Eropa yang mempertemukan dua klub Inggris, Manchester United versus Tottenham Hotspur, akhirnya akan segera tiba. Duel All English Final akan digelar di San Mamés Stadium Bilbao, Kamis 22 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Final ini menjadi spesial bagi kedua tim karena sama-sama mengemban misi meraih trofi setelah menjalani musim buruk di Liga Domestik. Setan Merah melaju ke final Liga Eropa tanpa banyak ganjalan. Di bawah arahan Ruben Amorim, Setan Merah menjadi tim yang tak terkalahkan di Eropa. Dalam 14 pertandingan, Manchester United mencatatkan 9 kemenangan dan 5 hasil imbang. Sementara itu, Tottenham juga bukan lawan sembarangan bagi MU. Meski secara pengalaman masih kalah jauh, namun dalam 3 pertandingan musim ini, MU selalu tumbang dari The Lily Whites di kompetisi domestik. Dengan begitu, final Liga Eropa musim ini tidak hanya memperebutkan trofi, namun juga menjadi ajang rebutan gengsi. Itulah tantangan yang dihadapi Manchester United dan Tottenham Hotspur menjelang final Liga Eropa. Bagi pemenang pertarungan antar klub Inggris di Stadion San Mamés Bilbao, ada tiket emas akses ke Liga Champions selain menambah piala di lemari trofi. Bagi yang kalah, absen di sepak bola Eropa tahun depan, hinaan karena tumpukan rekor baru memalukan yang tercipta, sampai kehilangan potensi uang besar musim depan dari kompetisi antar klub terelit Eropa. Itulah yang dipertaruhkan di San Mamés saat kedua raksasa sepak bola Inggris itu mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk bisa selamat dari musim kelam mereka. Era kejayaan Manchester United ketika menjadi Raja Liga Premier Inggris sudah lama berlalu. Setelah 12 tahun tanpa memenangkan gelar Liga Inggris, musim ini menjadi titik terendah terbaru. Manchester United berada di posisi ke-16 dari 20 tim di klasemen, mencatat rekor klub 18 kekalahan dalam satu musim sejak Liga Premier dimulai tahun 1992. MU juga dipastikan akan mencatatkan total poin terburuknya pada era ini, serta posisi finish terendah. Kami memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dihadapi agar klub ini kembali ke puncak. Besok dapat membantu dan memberi kami kekuatan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Sementara itu, Tottenham juga tidak kalah mengesankan. Mereka hanya berada satu tingkat di bawah Manchester United setelah kalah 21 kali di Liga. Ini juga rekor Spurs dalam era modern. Jarang terjadi final yang begitu penting yang mempertaruhkan lebih dari sekedar trofi itu sendiri. Tidak ada satupun dari dua tim ini yang tampak mampu bersaing untuk memperebutkan posisi 5 besar di Liga Premier agar bisa mengamankan tiket berlaga di Liga Champions musim depan. Namun, pada musim ketika kedua tim menempati posisi aman terakhir di atas zona degradasi, mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke Liga Champions melalui jalur juara Liga Eropa. Liga Champions menawarkan prestis bermain bersama dengan tim seperti Real Madrid dan Barcelona, menarik calon pemain baru, dan disertai dengan imbalan finansial yang besar. Real Madrid memperoleh hampir 154 juta dolar Amerika Serikat dari kemenangannya di kompetisi tersebut untuk ke-15 kalinya pada musim lalu. Total hadiah uang meningkat dari 2 miliar dolar Amerika Serikat pada musim lalu menjadi 2,7 miliar dolar Amerika Serikat pada musim yang lebih panjang ini. Dari segi taktik dan permainan, Tottenham di bawah asuhan Ange Postecoglou menunjukkan permainan menyerang yang atraktif, dengan pemain seperti Solanke dan Kulusevski menjadi andalan di lini depan. Namun, tekanan untuk mengakhiri puasa gelar sejak 2008 bisa menjadi beban tersendiri. Ditambah lagi, cederanya pemain andalan seperti Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dan Scarlett, James Maddison dan Lucas Bergvall membuat pelatih harus putar otak. Di sisi lain, Manchester United juga tidak akan diperkuat oleh Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt di lini belakang. Pelatih Ruben Amorim akan mengandalkan pengalaman pemain seperti Bruno Fernandes dan Casemiro. Meski musim domestik mereka mengecewakan, semangat juang dan pengalaman di laga besar bisa menjadi faktor penentu. Dengan pemain-pemain yang dimiliki saat ini, Spurs diprediksi akan mengandalkan formasi 4-3-3, di mana Vicario tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Kiper asal Italia ini tampil konsisten dengan sejumlah penyelamatan krusial dan mencatatkan lebih dari 10 clean sheet sepanjang musim. Lini belakang diperkuat oleh Pedro Porro di sisi kanan yang dikenal agresif membantu serangan dan mencatatkan beberapa assist penting, serta duet back tengah Christian Romero dan Mickey van de Ven yang menunjukkan kekompakan dan kekuatan fisik dalam menghalau serangan lawan. Destiny Udogie di posisi back kiri tampil impresif, baik dalam bertahan maupun saat overlap ke depan. Di lini tengah, Pape Matar Sarr tampil menonjol dengan stamina luar biasa dan kemampuan distribusi bola yang terus berkembang. Yves Bissouma menjadi jangkar utama dalam menjaga keseimbangan tim, tampil kuat dalam duel-duel fisik dan intersepsi. Sementara itu,
Rodrigo Bentancur yang pulih dari cedera menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, menjadi pengatur tempo dan sering terlibat dalam fase transisi menyerang. Untuk lini depan, Brennan Johnson semakin matang sebagai winger kanan, menyumbang sejumlah assist berkat kecepatannya. Dominic Solanke yang bergabung dari Bournemouth menjadi solusi di lini serang dengan kontribusi gol yang signifikan, mencatatkan 2 digit gol dan menjadi target man yang efektif. Di sisi kiri, Kapten tim Son Heung-min tetap menjadi tumpuan utama. Ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai penyerang tajam dengan lebih dari 15 gol dan beberapa assist penting, membuktikan bahwa meskipun usia bertambah, kualitasnya masih belum menurun. Sementara itu, Manchester United akan mengandalkan formasi 3-4-2-1 yang menekankan pada kekuatan lini tengah dan fleksibilitas dalam transisi menyerang. Di bawah Mister, Andre Onana tetap dipercaya sebagai kiper utama. Meskipun sempat dikritik di awal musim, performa Onana membaik seiring berjalannya waktu. Ia mencatatkan beberapa penyelamatan krusial dan tampil lebih tenang dalam mengatur lini belakang. Trio bek tengah diisi oleh Victor Lindelof, Harry Maguire dan rekrutan muda berbakat Leny Yoro. Lindelof menunjukkan konsistensi dalam distribusi bola, sedangkan Maguire meski sempat dispekulasikan akan hengkang, ia tampil solid dan berperan penting dalam duel udara. Yoro, bek muda asal Prancis, tampil menjanjikan dengan kecepatan dan kecerdasannya membaca permainan, menjadi salah satu kejutan positif di musim ini. Di sektor sayap, Nussair Mazraoui yang didatangkan dari Bayern Munchen memberikan dinamika baru di sisi kanan. Di sisi kiri, Patrick Dorgu, pemain muda asal Denmark, menunjukkan kemajuan pesat dan dipercaya mengisi posisi bek sayap, memberikan opsi ofensif dan mencatatkan beberapa kontribusi assist. Untuk poros tengah, Manuel Ugarte dan Casemiro menjadi duet andalan. Ugarte yang bergabung dari PSG berhasil menghadirkan energi, pressing intens dan distribusi yang efektif. Sementara Casemiro, meski mengalami penurunan kecepatan, ia tetap memberikan pengalaman, kepemimpinan dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Di lini serang, Amad Diallo mendapatkan lebih banyak menit bermain dan memanfaatkannya dengan baik. Ia menunjukkan kreativitas serta kemampuan duel 1 lawan 1 yang membuat pertahanan lawan kerepotan. Bruno Fernandes, sang kapten, tetap menjadi pengatur serangan utama. Ia mencatatkan angka kontribusi gol yang mengesankan lewat kombinasi gol dan assist, serta menjadi motor utama dalam setiap skema ofensif tim. Sebagai ujung tombak, Rasmus Højlund terus menunjukkan perkembangan positif. Striker muda asal Denmark ini semakin tajam di depan gawang dan menutup musim dengan 2 digit gol. Hal itu menunjukkan naluri mencetak gol yang semakin matang dan kontribusi penting dalam permainan bertahan lewat pressing dari depan. Selain itu, MU juga masih memiliki nama-nama seperti Alejandro Garnacho dan juga Kobbie Mainoo yang bisa membantu tim memecah kebuntuan.